Hanya saya niatnya tadi datang bukan mau mengajar, bukan mau menceramahi orang, tapi mau belajar dari kehidupan Tuan Syekh. Kita ini ilmu kita dibagi tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak tasawuf. Dan beliau alhamdulillah tiga-tiganya selamat. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil qawadis yamuhu bi nafsihi wa dan yaqudul awlad ilmun ayat sama basar kalam. Selesai Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya fikih mazhab Syafi'i dari awal matan takrib. Selesai matan takrib naik Fathul Qarib. Selesai Fathul Qarib naik I'anatut Talibin. Khatam I'anah naik Al-Mahalli, Qalyubi wa Umairah. Khatam itu baca yang lebih besar, Majmu' Syarah Muhazzab. Setelah itu terserah mau baca kitab apa lagi. Mau baca kitab Al-Hawi Al-Kabir Imam Al-Mawardi, matang mazhab Syafi'i, barulah pindah mengetahui mazhab Hanafi, meninggal tahun 150, Maliki meninggal tahun 179, Hambali meninggal tahun 241. Memahami perbandingan mazhab. Kitab perbandingan mazhab paling tua Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Yang modern Pak Ustaz, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Law, Jurisprudence and Evidence. Rupanya habis makan sambal belacan ini lancar Inggris ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kunci dari semua ilmu adalah bahasa Arab. Makanya di sini anak-anak diajarkan dari mulai matan Ajrumiyah, naik Kawakibud Durriyah, barulah puncaknya Syarah Ibnu Aqil, dihafal satu-satu. Kalamuna lafzul mufidun katakim ismun wafi'lun summa harfunil kalim. Karena kalau sudah dihafal syair itu sekali sampai mati tak akan lupa. Tapi kalau dihafal satu-satu, isim ma'rifah ada 7. Habis ujian tanya apa? Tak lupa. Tapi kalau dihafal syairnya, innal ma'arifa sab'atun fiha sahal ana salihun zamal fatabni ya rajul. Itu sampai mati tak akan lupa. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahal ana salihun zamal fatabni ya rajul. Sesungguhnya isim ma'rifah itu ada 7 mudah saja. Ana salihun zama al-fata ibni ya rajul. 7. Takkan lupa sampai mati. Itulah yang dihafal selama di sini. Kalau modalnya sudah kuat, silakan engkau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang engkau akan pulang karena engkau sudah tahu di mana letak sarang. Mau pergi ke Yaman, silakan. Jalurnya tinggal tanya Ustaz. Mau ke Al-Azhar Kairo, silakan. Mau ke Yordania, tanya Ustaz Syahrul Aidi. Mau ke Maroko, tanya Ustaz Somad. Kami tak mau jadi ustaz, tanya orang lain. Saya tak mau jadi ustaz, saya mau jadi polisi aja. Insya Allah alumni pesantren lebih besar kemungkinan untuk lulus. Kenapa? Karena mereka selamat dari lem kambing. Anak pesantren Syekh Burhanuddin lebih besar kemungkinan untuk lulus karena mereka tidak kena narkoba dan rokok. Pas diperiksa dada mereka, di-scan, bersih. Sementara anak-anak SMP yang cabut-cabut itu pas diperiksa, ditulis berasap. Selamat. Bahasa Arabnya mantap, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arud qafi, tajwid, usul fikih, qawaidul fikih, 10. Ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, ditambah pula lagi khat kaligrafi, lebih 20 pelajaran agama. Artinya apa? Kalian adalah manusia-manusia super. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, masukkan anakmu yang paling pandai, paling cerdas ke pesantren.
karena mata pelajaran dia banyak. Ini enggak, mana anak yang paling bongak, itu masuk pesantren. Masuk bongak, keluar error. Untung tak gilo. Dulu anak yang paling pandai, anak yang paling cerdas, itu yang disuruh sekolah agama. Siapa nama dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Anak paling cerdas. Syafi'i kalau pergi ke masjid ditutupnya telinganya. Tanya orang, kenapa kau tutup telinga? Karena kalau ku buka, semua yang ku dengar dari rumah sampai ke masjid ingat semua masuk. Sekarang yang diceramahkan tak ingat. Saya yang nyampaikan aja tak ingat, apalagi yang dengar. Tapi Allah Maha Sayang. Aku tahu kalian tak ingat, ku kirim orang Jepang untuk menolong. Siapa namanya? Panasonic. Sony. Datang pula orang Korea. Siapa namanya? Samsung. Kalau orang Arab bukan Samsung, Samsudin. Mohon maaf kalau namanya sama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka belajar dari Tuan Syekh, Tuan Guru, beliau sudah selamat, tinggal lagi kita akidah selamat diajarkan anak-anak di sini. Syariah, fikih mazhab Syafi'i. Tinggal lagi tasawuf. Apa itu tasawuf? Man safa qalbuhu lillah. Mensucikan hati. Iman, Islam, ihsan. Datang Jibril bertanya, "Ma huwal iman?" Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Ma huwal Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tusum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Iman itulah akidah, Islam itulah fikih. Baru puncaknya yang ketiga, ma huwal ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan kau tengok dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak menengok dia, dia menengok engkau. Itulah yang dikaji dalam ilmu tasawuf. Mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, riya, sum'ah, angkuh, sombong. Pak dokter, ya. Kenapa orang tak makan daging kambing darah tingginya naik? Tak minum teh manis gulanya naik. Kenapa? Kata Pak dokter, Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan. Terus ini masalah psikologis. Dokter ini bahasanya lembut, psikologis. Kalau bahasa awaknya apa? Busuk hati. Kalau ulama fikih yang dibahasnya membersihkan kain, membersihkan sajadah, membersihkan hadas besar, hadas kecil, bagaimana membersihkan dari air liur anjing, zahir. Tapi ulama tasawuf yang dikajinya apa? Membersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, riya, sum'ah, takabbur, ujub. Setelah bersih hati tadi, itulah yang disebut dengan tahalli. Tahalli kosongkan. Setelah kosong barulah diisi dengan tahalli. Isi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Setelah itu barulah tajalli. Allah menunjukkan nur cahaya yang selalu diminta di dalam doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberi Allah cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Tapi jangan baru ikut sekali tujuh udah mengaku dapat cahaya. Buya, yo. Nampak saya tadi malam istri saya di tengah malam bangun, waktu itu mati lampu, terus bercahaya badannya. Cahaya apa tuh ya? Binimu memeriksa HP.
Bukan cahaya yang diberikan Allah. Imam Al-Ghazali 11 tahun berkhalwat di pojok Masjid Umawi di Damaskus, Suriah. Barulah dia sampai kepada maqam ma'rifah. Ditanya orang kepada dia, "Hai Ghazali, ya, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu apa?" Apa kata Al-Ghazali? Nurun yaqzifullahu fi qalbi 'abdihi. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba, sehingga dengan cahaya itu bisa dia membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil, mana hak, mana hok, mana hok, mana hak. Mata tertipu. Al-Ghazali pernah mengalami syak karena mata tertipu. Ambil buluh, letakkan di tepi sungai, cucukkan. Apa tampak mata? Buluh bengkok. Buluh di tepi sungai bengkok. Waktu ditarik, lurus. Mata tertipu. Tengok di gurun pasir dari jauh, air. Panas, haus, nampak air. Begitu didekati, ternyata kering kerontang. Mata tertipu. Tapi ada yang tak bisa ditipu. Apa dia? Bukan basar, tapi basirah. Basirah hanya diberikan Allah lewat apa? Riyadhah. Riyadhah. Riyadhah bukan lari pagi. Riyadhah melatih diri, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Itulah yang diajarkan ulama tasawuf dalam rangka menyucikan hati yang disebut dengan suluk. Selama suluk ditahan makan, ditahan minum, nasi hanya sesuka. Itu pun tak pakai lauk. Menjerit batang leher itu menelan. Jelas. Ustaz pernah rupanya bersuluk nih. Pernah. Berapa lama? 10 hari, 10 malam. Tak makan. Tak makan. Saya tak mau suluk. Suluk ini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kalau tak mau pakai suluk, buat aja pelatihan zikir. Pelatihan zikir. Lebih fokus. Satu hari berapa kali zikirnya Pak Ustaz? 10 kali putaran, 1000 zikir. Allah 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 Allah. Kenapa mesti zikir Allah 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 Allah? Untuk menginstalkan softwarenya ke dalam. Allah Allah Allah. 10 hari memasangkannya ke dalam, supaya jangan sampai mulut menyebut subhanallah walhamdulillah. Mulut menyebut subhanallah, hati mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Subhanallah, mulut menyebut subhanallah, hati mengingat karet. Namanya zikir gotak. Mulut menyebut la ilaha illallah, hati mengingat gaji 13. Namanya zikir insentif. Maka ditanamkan di dalam Allah 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 Allah. Zikir Allah Allah ni syirik, zikir Allah Allah ni bid'ah. Alladzina yadhkuruna Allah. Tengok Quran. Orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim. Itulah kerja orang waktu bersuluk. Waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring. Allah. 10 hari HP mati. Tidur sikit. Makan sikit. Berada dalam kelambu. Tengku Zulkarnain yang sekjen MUI ditanya orang, Pak Tengku, kenapa orang bersuluk pakai kelambu? Dia kan orangnya ceplos-ceplos saja. Kenapa pakai kelambu? Karena banyak nyamuk. Kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Supaya merasakan hidup dalam alam barzakh, alam kubur. Kelambu peta. Muka dinding, belakang dinding, kanan dinding, kiri dinding, atas tutup. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Maka insya Allah kalau ikut engkau bersuluk, tanam dari dalam Allah 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 Allah. Lupa sikit ingat dia, lupa sikit ingat dia. Lebih banyak ingat daripada lupa. Dia tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Semua rasa
Kalau diwakili oleh kata, kata pasti berdusta. Mana contohnya? Bapak cinta betul sama ibu. Lalu rasa cinta tadi mau diwakili oleh kata. Kata berdusta. Apa kata bapak? Oh my darling, kan ku nanti kau 1000 tahun lama. Apa kata bininya? Abang bilang 1000 tahun, 40 aja udah batu. Setiap kata ingin mewakili rasa, kata pasti berdusta. Gimana rasa teh manisnya Pak Ustadz? Manis-manis buah. Mana ada manis buah? Jadi kalau begitu mana? Rasakan sendiri. Maka dalam tasawuf dikatakan man lam yazuk lam ya'rif man lam yazuk. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia tidak akan pernah tahu isinya. Oleh sebab itu maka ini mesti diikuti, dirasakan. Maka bersyukur tuan-puan, bapak, ibu yang sudah ikut. Bagi yang belum, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur sampai Ramadan. Tadi saya tanya Tuan Mursyid, Buya, di sini suluknya setahun berapa kali? Hanya Ramadan saja. Kita berharap ke depan suluknya unlimited edition, terbuka sepanjang tahun sehingga orang bisa ikut. Itu pegawai-pegawai, PNS, karyawan-karyawan mestinya bersuluk itu. Suluk 10 hari. Supaya apa? Supaya untuk meminimalisir korupsi. Supaya dia ingat mati. Walaupun dia korupsi tak terlalu banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir 1 hari 10.000, 10 hari 100.000, ditambah bacaan-bacaan, salat taubat, salat berjamaah tak tinggal. Sebetulnya ini adalah pendidikan rohani spiritual. Tiga-tiganya kita mesti selamat. Akidah selamat, syariat selamat. Tapi indahnya Buya, Kiai, Syekh, Dr. Datuk A.M. Jamarin, seimbang antara syariat dengan hakikat. Di sebagian tempat asik hakikat saja, meninggalkan syariat, sampai tak sembahyang. Tuan Syekh tak sholat, itu kulit-kulit kitab aja sholat. Kau yang sembahyang, lah putih saja. Tapi di sini tidak. Kenapa? Karena fikihnya kuat. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Siapa yang hanya syariat tanpa hakikat batil, siapa yang hanya hakikat tanpa syariat atilah, maka tak beramal. Tuntunan utama dalam hidup ini tak lain tak bukan adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini banyak mengaku mursyid tapi tak sholat. Kenapa? Meninggalkan syariat. Bukan itu. Karena tasawuf adalah sejalan antara syariat dengan hakikat. Maka yang paling cantik, paling indah menggambarkan ini tak lain tak bukan adalah Bahauddin An-Naqsyabandi. Sampan itu syariat, laut itu hakikat, berenang itu tarekat. Mutiara dalam laut, dalam kerang, itulah ma'rifat. Maka tak mungkin dapat mutiara dalam kerang kalau tidak melalui 4 proses. Bersyariat, naik sampan, sampannya di laut, ada hakikatnya. Berenang, ada tarekat, metode, cara, barulah mendapat mutiara yang indah dalam kerang, di dalam dasar laut. Orang yang pandai menggambarkan itu, dalam bahasa Arabnya naqsh, at-ta'allum fi shighari kan naqshi 'alal hajari. Naqsh artinya menggambarkan. Naqsaban, orang yang pandai menggambarkan antara syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Maka sekarang kita tengok ada orang mengaku tasawuf, tapi sebetulnya isinya bukan tasawuf, tapi apa? Dukun. Di sini bukan itu yang diajarkan. Yang diajarkan adalah tasfiyatul qulub. Yang diajarkan adalah tazkiyatun nafs. Idza ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar,
jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Ikut zikir bukan karena ingin kebal, ikut tarekat bukan karena ingin tak mempan pisau, ikut tarekat bukan karena ingin terbang di awan, tapi karena ingin mencari ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu puncak tujuannya. Apa kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar? Karamah itu macam perempuan anak gadis yang baru haid. Maaf cakap. Anak gadis yang baru haid malu kalau dia ketahuan ada darahnya. Begitulah orang yang sudah sampai pada maqam aulia, malu kalau dia ada karamah. Malu kalau dia punya karamah, kan dianggapnya karamah itu hanya menghalangi dia, menghijab dia untuk beramal mencari ridha Allah. Sekarang malah orang ikut zikir karena ingin kebal, ingin jalan di atas air, ingin punya pelet, ingin mengganggu bini orang. Ini tak betul. Luruskan niat. Innamal a'malu bil niat. Kenapa kau ikut suluk? Ingin membersihkan hati. Kenapa kau ikut suluk? Ingin supaya hati khusyuk berzikir niat Allah. Kenapa ikut suluk? Supaya solat itu fokus berzikir, jangan macam-macam. Jangan sampai Allahu Akbar. Ingat kompor belum mati. Allahu Akbar. Kunci motor tersangkut di pintu. Artinya apa? Yang dicari al-istiqamah. Satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Dan berzikir tak bisa sendiri. Man la shaykha lahu fasyaitanu shaykhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Tuan Syekh Buya Dr. Kiai Haji A.M. Jamarin, dari mana dia mendapat zikir ini? Dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus dapat zikir ini dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani dapat zikir ini dari siapa? Dari Jabal Abi Qubais Makkah Al-Mukarramah, ulama besar di tanah suci bernama Syekh Sulaiman Zuhdi, bersanad sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dari Nabi SAW, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah. Inilah yang disebut dengan silsilah tariqat mu'tabarah yang diakui. Sedangkan ada sebagian orang sekarang tak pakai ciri tarekat menyimpang, tak ada silsilah. Kau dapat ini dari mana? Langsung ke Nabi. Kapan kau jumpa Nabi? Entahlah. Mana bisa. Makanya ada namanya Jam'iyah Ahlu Tarekat Mu'tabarah, yang sekarang diketuai oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Ada pula namanya Jam'iyah Ahlu Tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Ada tarekat itu berimam kepada Syekh Bahauddin Naqsabandiyah. Ada yang berimam kepada Abdullah Sattariyah. Ada yang berimam kepada Abul Hasan Syaziliyah. Ada yang berimam kepada Ibrahim Dasuqi Burhaniyah. Ada yang berimam kepada Syekh Tajul Khalwatiyah. Ada yang berimam kepada pokoknya banyaklah. Di Mesir tarekat-tarekat ini berkumpul, maka ada satu lembaga namanya Majlis A'la Lituruq As-Sufiyah, majlis tinggi untuk urusan tarekat. Waktu kami kuliah di Mesir, tarekat-tarekat ini diketuai oleh Rektor Al-Azhar bernama Profesor Dr. Syekh Ahmad Omar Hashim. Dia ketua Majlis A'la Lituruq As-Sufiyah. Dan dulu Grand Syekh Al-Azhar itu seorang mursyid namanya Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, dan beliau mursyid tarekat Syaziliyah, makam Abdul Hasan As-Syazili di Mesir. Artinya apa? Seimbang antara syariat dengan hakikat. Syariat tak meninggalkan hakikat, hakikat tak meninggalkan syariat. Inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i,
menghormati 4 mazhab, dan tasawufnya sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf wahdatul wujud, bukan tasawuf hulul, bukan tasawuf ittihad, bukan menyatu dengan Tuhan, bukan Tuhan bersemayam dalam diri, bukan Tuhan menyembah Tuhan, tapi yang mengajarkan ketulusan, keikhlasan. La ma'buda bihaqqin illallah.